Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi di dalam ibadah raya hari ini. Dan saya yakinkan setiap kita diberkati Tuhan, dan hari ini kita tetap menatap dengan optimis masa depan kita. Dan kita boleh menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita siapkan hati kita, setiap hidup kita, supaya hari ini kita bisa dengan sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh ada dan kami boleh mengucap syukur buat berkat, anugerah dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami akan memulai ibadah kami dan kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan beracaralah bagi kami, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, ku tetap setia di dalam Tuhan. Haleluya. Betapa mulianya Tuhanku, Kau memperlakukanku sesuai dengan kebenaranku. Tuhan, Engkau membalas kepadaku sesuai dengan kesucianku. Aku tetap mengikut-Mu seumur hidupku, walau dunia kan bergoncang, ku tetap setia selamanya. Dari awal kita katakan dengan sungguh-sungguh, betapa mulianya Tuhanku, Kau memperlakukanku sesuai dengan kesucianku. Tuhan, Engkau membalasku kepadaku sesuai dengan kesucianku. Aku tetap mengikut-Mu seumur hidupku, walau dunia kan bergoncang, ku tetap setia selamanya. Aku tetap mengikut-Mu seumur hidupku, walau dunia kan bergoncang, ku tetap setia selamanya. Aku tetap mengikut-Mu seumur hidupku, walau dunia kan bergoncang, ku tetap setia selamanya. Ku tetap setia selamanya. Ku tetap setia selamanya. Haleluya. Ku tetap setia, ku tetap setia.
bergoncang, ku sembah Engkau, ku tetap setia kepadamu, Yesus Tuhan. Ku bermazmur, ku sembah Engkau, Allah yang hidup. Ku bersyukur bagimu, ku sembah Engkau, ku mau mengikut Engkau selamanya seumur hidupku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan namamu, ku muliakan namamu. Ku mau sembah Kau Bapakku. Haleluya. Oh, ku tinggikan namamu, ku sembah, ku mau mengikut-Mu Bapa seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur padamu, kami sembah, kami sembah. Haleluya. 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 Aku tetap mengikut-Mu seumur hidupku, walau dunia kan bergoncang, ku tetap setia selamanya. Aku tetap mengikut-Mu seumur hidupku, walau dunia kan bergoncang, ku tetap setia selamanya. Ku tetap setia selamanya. Ku tetap setia selamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Beracaralah bagi kami ya Tuhan, dan kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang aku tetap setia kepadamu. Dan Bapak Ibu, ketika kita terus merajut hubungan dengan Tuhan, melayani Tuhan, dan kita mengikut Tuhan, saya percaya bahwa banyak lika-liku kehidupan kita di dalam melayani Tuhan. Kadangkala kita jatuh bangun, kita kadangkala terus terjerembab di dalam suatu ujian-ujian yang kadangkala memerlukan suatu energi, perasaan, memerlukan suatu tekad yang kuat untuk tetap terus bertahan di dalam penderitaan mengikut Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau sharekan kebenaran firman Tuhan hari ini tentang aku tetap setia kepadamu. Dengan berbagai hal yang terjadi akhir-akhir ini, dengan wabah yang terjadi, tetapi kita harus tetap setia kepada Tuhan. Apapun kondisinya, apapun situasinya, kita harus tetap terus setia kepada Allah kita. Kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya.
Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini diberikan kepada Timotius oleh Rasul Paulus, supaya dalam hal ini Timotius tetap kuat di dalam penderitaan. Dalam Lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan judul di dalam perikopnya panggilan menderita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam konteks ini panggilan untuk ikut menderita, saya percaya bahwa kita pun hari ini mengikut Tuhan juga dengan suatu situasi yang kadangkala juga terus menderita. Dalam tanda kutip, kita seringkali juga terus ada suatu tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Bukan persoalan makan minum kadangkala, tetapi iman percaya kita di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap harus tetap setia. Harus ada komitmen keputusan bahwa aku tetap setia kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi. Nah, inilah yang harusnya dimiliki bagi setiap orang. Termasuk Rasul Paulus memberikan suratnya ini kepada anak rohaninya Timotius supaya dia tetap terus di dalam penyertaan di dalam Tuhan. Dia tetap terus kuat di dalam pelayanan supaya dia tetap eksis, dia tetap kuat, teguh untuk melayani Tuhan sampai kapanpun. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Rasul Paulus memberikan suatu ilustrasi, memberikan suatu contoh seperti olahragawan, dia berjuang, dia bertanding untuk supaya menjadi juara. Demikian juga sebagai seorang petani, dia bekerja keras supaya dia dapat menghasilkan atau menuai hasilnya, panennya pertama kali untuk dinikmati. Demikian juga seorang prajurit. Dia prajurit tidak memusingkan dirinya sendiri, tetapi seorang prajurit dia harus berjuang dan tidak memikirkan apa yang dipikirkan, tapi tetap kepada tujuannya dan apa yang diperintahkan kepada komandannya, dia tetap setia. Dan inilah yang harusnya kita miliki. Kita tetap terus berjuang dalam iman, berjuang dalam rohani kita untuk kita tetap terus eksis ketika kita masih ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan ayat yang ke-13 bahwa dikatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya bahwa bagaimanapun juga, kalaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak setia begitu saja. Bukan berarti ayat ini mengindikasikan bahwa yang penting Tuhan setia, kita tidak setia, tidak apa-apa, Tuhan tetap setia. Tidak begitu Bapak Ibu. Artinya ada tanggung jawab. Artinya ada tanggung jawab iman yang kita harus miliki. Jadi kalau Tuhan itu setia seperti itu, masa kita tidak setia? Begitu bodohnya kita ketika kita memiliki konsep berpikir seperti itu. Kalau Tuhan setia, kita harusnya tetap setia. Bukan berarti ketika Tuhan setia malah justru kita enak-enakan saja. Seolah-olah kita mau meluapkan setiap nafsu kita, meluapkan setiap keinginan-keinginan dunia kita, toh Tuhan tetap setia. Tidak boleh seperti itu. Itu yang salah Bapak Ibu. Makanya itu Rasul Paulus memberikan suratnya kepada Timotius, walaupun di dalam ketidaksempurnaan kita harus tetap terus setia. Memegang komitmen, terus memegang janji iman kita sebagai pemula, baik sebagai orang-orang sudah lama ngikut Tuhan, harus kembali mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Apakah selama ini kita tetap setia di dalam Tuhan atau tidak? Makanya kalau hari ini kita belum setia kepada Tuhan, mari terus berjuang. Berjuang seperti prajurit, tidak memusingkan dirinya sendiri akan urusan sendiri, tetapi dia terus memikirkan apa yang menjadi perintah komandannya. Lalu kemudian sebagai seorang olahragawan, dia terus bekerja keras, berjuang, dia berlatih sedemikian rupa supaya menjadi seorang juara. Demikian juga seorang petani, dia bekerja dengan keras, dengan tekun supaya dia bisa menikmati hasil pertamanya. Dan inilah juga kita ketika ngikut Tuhan, kita berjuang keras supaya kita juga mendapati kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga kekal. Dan walaupun Rasul Paulus mengatakan ketika aku memberitakan Injil aku terbelenggu dan aku dipenjarakan, tetapi firman Allah, Injil Allah tidak akan pernah terbelenggu. Dan inilah yang harusnya menjadi motivasi untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada boleh di dalam diri kita, tidak boleh di dalam benak kita untuk berkata aku tidak setia. Tidak boleh, harus tetap setia. Aku harus setia sampai kapanpun. Aku tetap setia kepadamu Bapa.
walaupun situasi kondisi apapun harus memiliki komitmen seperti itu. Nah, kalau hari ini kita terus berjuang dihantam dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan, itu adalah konsekuensi kita mengikut Tuhan. Jadi panggilan untuk ikut menderita harus kita miliki juga, karena Yesus juga menderita, maka kita juga harus menderita Bapak Ibu. Penderitaan kita untuk mendapatkan surga kekal. Kalau ketika kita menderita di bumi ini karena Kristus, maka kita akan mendapatkan sukacita. Kalau kita kehilangan nyawa, kita akan mendapatkan nyawa. Saudaraku, nah dalam hal ini kehidupan kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Jemaat Tuhan dimanapun berada, kuatlah, tetap setialah kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan. Kalau hari ini Tuhan tetap setia, masa kita tidak setia? Jadi kalau hari ini kita ada sebagaimana ada, itu karena anugerahnya. Mari terus kencangkan iman kita, kencangkan setiap ikat pinggang kita untuk kita terus berjuang, untuk kita terus berproses sampai kepada akhir di mana kita didapati tetap setia. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, rahmat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.